Selamat pagi kepada Bapak Ibu yang telah join dalam acara webinar pada hari ini. Yang terhormat pemateri webinar, Dr. Tri Maharani, Magister Sains Spesialis Emergency Medicine. Yang terhormat Direktur PT Nusantara Medika Utama. Yang kami hormati Bapak Ibu Pejabat Utama PT Nusantara Medika Utama, serta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mewakili seluruh panitia yang bertugas, kami sampaikan selamat datang pada webinar PT Nusantara Medika Utama dengan tema Update Manajemen Gigitan Ular WHO 2016. Perkenalkan, saya Dr. Jessi yang akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini dari awal hingga akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita ikuti dan simak bersama safety moment yang akan disampaikan oleh HSSE PT Nusantara Medika Utama kepada yang terhormat Saudari Novita Wardani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Jessi atas kesempatannya. Selamat pagi Dr. Heni dan Dr. Tri Maharani. Ikut saya sampaikan. Learning from event. Tujuan 1. Sebagai tindakan pencegahan atau preventive action agar kejadian serupa tidak terjadi di lokasi lain. 2. Sebagai pembelajaran dari setiap insiden dan perlu diyakini sudah sampai ke tingkat pelaksana di lapangan, sehingga para pekerja atau mitra kerja di lapangan lebih waspada terhadap resiko yang dihadapinya. Mata karyawan terciprat cairan B3 laundry di RSB. Deskripsi singkatnya, 1. Petugas linen Nyonya D adalah petugas linen di RSB. Suatu hari pukul 11, Nyonya D bersiap-siap akan melakukan pencucian linen kotor rumah sakit. Ternyata salah satu chemical laundry yaitu oxybleach habis sehingga Nyonya D harus mengisi ulang dan mengganti jirigennya. 2. Karena pada saat itu petugas linen yang laki-laki sedang tidak ada dan apabila menunggu akan membuang waktu, akhirnya Nyonya D mengambil sendiri chemical oxybleach di gudang chemical ruang linen yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat pencucian. 3. Pada saat mengambil chemical oxybleach yang ada di dalam jirigen 25 liter, Nyonya D membuka tutup jirigen untuk melihat isinya dan membawa chemical tersebut dengan cara mendorong jirigen ke tempat pencucian dengan kondisi mulut jirigen terbuka. Kemudian pada saat di tengah jalan mendorong jirigen, chemical yang ada dalam jirigen muncrat dan mengenai mata Nyonya D. 4. Nyonya D memakai APD sesuai dengan SPO pada saat mencuci linen, yaitu masker, baju kerja, apron, sarung tangan latex, dan sepatu boot. 5. Karakteristik chemical oxybleach yaitu B3, asam kuat, dan iritasi. Apa yang salah dari kejadian ini? Yang pertama, Nyonya D lupa menutup tutup jirigen ketika akan dilakukan pemindahan, padahal kondisi jirigen hampir penuh dengan chemical oxybleach atau B3. Yang kedua, ketika memindahkan jirigen yang berisi cairan kimia berbahaya, Nyonya D tidak menggunakan alat bantu, misalnya troli dan lain-lain. Sebagai tindakan korektif atau pencegahan, 1. Melakukan pertolongan pertama kepada Nyonya D pasca terkena B3 dengan membilas mata dengan air mengalir. Yang kedua, membawa Nyonya D ke IGD dan pemeriksaan ke dokter spesialis mata untuk pengobatan lebih lanjut. Ketiga, pemasangan eye washer di ruang linen agar memudahkan karyawan mencuci mata apabila terpapar bahan B3. Yang keempat yaitu engineering control dengan menyediakan alat bantu troli untuk membawa chemical dari gudang ke tempat pencucian. 5. Membuat SPO handling bahan kimia dan mensosialisasikan kepada karyawan. 6. Sosialisasi P3K terkena bahan kimia berbahaya sesuai dengan MSDS bahan kepada petugas linen. Yang ketujuh yaitu pelatihan tentang B3 kepada karyawan, termasuk petugas linen terkait karakteristik bahan dan handling yang aman. Baik, saya akhiri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudari Novita Wardani. Berikutnya Bapak Ibu untuk memulai rangkaian kegiatan pada hari ini tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita berdoa bersama.
Doa pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Heru Nur Sasmita. Kepada Bapak Heru Nur Sasmita, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah Tuhan kami. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kami, yaitu berbagi ilmu melalui webinar bagi seluruh keluarga besar kami. Untuk itu ya Allah, ya Karim, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah buat kami, karyawan dan karyawati PT Nusantara Medika Utama. Ya Allah, ya Fatah, yang Maha Pembuka Rahmat, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas dan tanggung jawab kami, sehingga kami mampu bekerja secara profesional dan sepenuh hati kami sebagai bukti syukur dan penghambaan kami atas kebesaran-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Mukid, yang Maha Pemberi kecukupan, jadikanlah kami semua semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin bahagia, dan semakin hari semakin sukses sejahtera. Murnikanlah jiwa kami, sucikanlah hati kami, cerdaskan pikiran kami, ringan dan mudahkanlah urusan dalam pekerjaan kami, sehingga kami mampu memahami dan melaksanakan apa yang didapat pada hari ini. Ya Allah, ya Jalil, Tuhan yang Maha Luhur, jadikanlah perusahaan kami ini menjadi tempat untuk membesarkan kami semua, menguatkan kami semua, mensejahterakan kami semua, serta membentuk kualitas pribadi kami semua menjadi pribadi yang tangguh, penuh integritas, penuh tanggung jawab, dan selalu bisa bekerja sama. Ya Allah, ya Mujib, Tuhan yang Maha Mengabulkan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, terimalah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Heru Nur Sasmita. Berikutnya pada acara yang istimewa pada hari ini, berikutnya akan memberikan sambutan kepada Direktur PT Nusantara Medika Utama, kepada Dr. Heni Fairawati, dipersilahkan. Ya, terima kasih Dokter Tere apa Dokter Jesi tadi manggilnya ya? Dr. Jesi, Dok. Dokter Jesi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dokter Tri Maharani. Saya manggilnya Dokter Maha ya, Dok? Iya, selamat pagi, Dokter Heni. Lama nggak jumpa. Iya, Dokter Mahani luar biasa. Saya ingat zaman saya masih koas, kemudian zaman saya di UGD RSAL Ramelan ya, Dok. Beliau ini luar biasa nih menggawangi UGD. Saya banyak mendapat ilmu yang luar biasa tentang penanganan emergensi sama beliau. Matur nuwun, Dokter. Sama-sama, Dok. Pagi ini sudah berkenan bergabung dengan teman-teman nggak hanya dari PT Nusantara Medika Utama ya, Dok, karena kami merasa temanya luar biasa menarik. Jadi kami juga undang teman-teman dari beberapa vaskes di jaringnya rumah sakit NMU dan juga keluarga besar dari rumah sakit BUMN, Dokter. Jadi memang sejak Maret sampai sekarang ini kita kan seakan-akan difokuskan sama COVID ya, Dok. Iya. Jadi terkadang tuh saking fokusnya ke COVID gitu, beberapa kali sesi webinar itu kita fokusnya tuh belajarnya tentang COVID terus. Padahal ada kasus-kasus non-COVID yang juga tetap perlu kita perhatikan, tetap perlu kita upgrade, kita refresh lagi ilmu pengetahuan kita untuk tujuannya pasti sebagai standarisasi terapi, protokol, dan layanan, sehingga harapannya memang untuk mencegah terjadinya fatality maupun kecacatan di kemudian hari ya, Dok. Nah ini kalau kita ngomongin snakebite ini agak menarik, Dok, karena memang terus terang kami ini PT Nusantara Medika Utama kan memang asal-muasalnya memang sebagai rumah sakit perkebunan ya, Dok. Nah di kebun ini
kebun tebu ibaratnya ya Dok ya, itu kasus-kasus mungkin banyak berbagai macam jenis ular yang mungkin memang populasinya tinggalnya di situ ya Dok, dan itu juga bisa menjadi salah satu potensi bahaya juga buat pekerja perkebunan. Dan karena waktu itu memang karena kami adalah awalnya basisnya lahirnya adalah sebagai rumah sakit perkebunan, tentu penanganan kesehatannya itu akan dilarikannya ke rumah kami. Dan harapannya dengan nanti diberikan ilmu oleh Dr. Mahani, jadi kami jadi tahu nggak hanya mungkin nanti protokol terapi yang lebih advance-nya ya Dok di UGD penanganan rumah sakit, tapi tentunya kuncinya penanganan pre-hospitalized itu juga akan sangat penting ya Dok, dan sangat krusial. Bagaimana nanti apakah memang benar tindakan yang selama ini yang kita atau masyarakat awam tahu tentang bagaimana itu ketika orang pertama kali digigit ular harus diapain gitu ya, apakah memang masih sekarang update terkininya masih seperti itu atau sudah ada pola penanganan yang baru. Tentunya akan kami itu akan sangat bermanfaat untuk pelayanan kami, sehingga nanti harapannya buat seluruh teman-teman dokter sejawat, ilmu itu kan akan bermanfaat kalau benar-benar diterapkan ya Dok. Nah nanti setelah mendapatkan ilmunya dari Dokter Maha, kita juga punya kewajiban moral untuk mensosialisasikan ilmu itu nggak hanya ke sesama tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, tapi juga yang utama adalah ke seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita. Gitu ya Dokter? Betul sekali Dokter. Ya. Oke, saya nggak berpanjang lebar, nanti akan saya serahkan waktunya sepenuhnya ke Dokter Maha untuk sharing semuanya tentang update terkini tata laksana gigitan ular ini kepada teman-teman semua. Saya harap juga teman-teman memanfaatkan momen yang baik ini karena Dokter Maha ini sibuk sekali. Jadi silahkan pada kesempatan ini digali sebanyak-banyaknya, ditanyakan sebanyak-banyaknya kepada beliau. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti NMU webinar series pagi ini. Sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Dokter. Terima kasih kepada Dr. Heni Ferawati atas sambutannya. Berikutnya memang kejadian gigitan ular di Indonesia banyak sekali dan jarang mendapat perhatian dengan baik. Banyak dari korban-korban juga mendapatkan penanganan yang kurang tepat sebetulnya. Mitos-mitos yang berada di masyarakat, penanganan secara tradisional juga simpang siur beritanya, mana yang baik, mana yang betul. Sementara pada beberapa kasus gigitan ular, nyawa dapat hilang hanya dalam hitungan beberapa menit saja. Bagaimanakah penanganan yang baik dan benar? Oleh sebab itu, marilah kita sambut pemateri kita pada hari ini, Dr. Tri Maharani, Magister Sains Spesialis Emergency Medicine. Selamat pagi, Dr. Tri. Selamat pagi, Dr. Yesi. Selamat pagi, Dokter. Bapak Ibu berbahagia, sejenak perkenalkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Dr. Tri Maharani pada hari ini. Kurikulum vitae. Jadi nama Dr. Tri Maharani, Magister Sains Spesialis Emergency Medicine. Beliau lahir pada 31 Agustus tahun 1971. Saat ini beliau berdomisili di Kota Kediri, ya Dok? Iya. Nah, untuk karir beliau saat ini berkarir sebagai Emergency Medicine Specialist at the Department of Emergency Medicine at Fisher Temporary WHO of Snakebite, Presiden Indonesian Toxinology. Field of interest, beliau ini tertarik pada bidang toxinology, snakebite, plant, and marine animal, biomedik, disaster, immunology, and cardiac emergency. Pendidikan beliau, Bachelor of Medicine 1990 until 1999, Faculty of Medicine, University of Brawijaya, Indonesia, Medical Doctor 1996 until 1998, Saiful Anwar General Hospital, Faculty of Medicine, Brawijaya University, Indonesia. Master 2001 until 2003, Postgraduate Immunology, Faculty of Medicine, University of Erlangga, Indonesia. Emergency Medicine Specialist 2007 until 2011, Specialist Training Program in Emergency Medicine, Saiful Anwar Hospital, Faculty of Medicine, University of Brawijaya, Indonesia.
2008 until 2014, postgraduate PhD, doctoral, biomedic, Faculty of Medicine, University of Brawijaya, Indonesia. 2011, Sandwich-like program, PhD, biomedic in hypertension department, Gasthuisberg Hospital, Faculty of Medicine, Catholic University of Leuven, Belgium. 2017, clinical toxicology course, University of Adeline, 2017. 2019, clinical toxicology course, University of Adeline, 2019. Oke, ini untuk professional experience. Jadi beliau ini sudah sangat berpengalaman sekali di bidangnya, terutama toksinologi. Berikutnya, organisasi member dan project. Pada tahun 2016, beliau sebagai tim guideline WHO Sierra tahun 2016. Beliau ini salah satu penyusunnya, kalau tidak salah ya dokter. Ya. Tahun 2018 sebagai tim review Prevent and Control WHO, President Indonesian Toxicology, dan tim EMT Indonesian Association Doctor. Oke. Mohon izin sebelum pemaparan materi, perlu saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 20 menit dan sisanya 10 menit akan kita langsungkan diskusi tanya jawab. Dan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, boleh sambil menyimak dari narasumber kita pada hari ini, juga melayangkan pertanyaan-pertanyaan melalui fitur Q&A yang telah tersedia, atau kalau memang mau langsung raise hand dan menyalakan kamera. Selama pemateri menyampaikan materi, diharapkan menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A. Mari kita dengarkan bersama pemaparan materi dari Dr. Tri Maharani kepada yang terhormat Dr. Tri Maharani, Magister Sains Spesialis Emergency Medicine. Disilahkan. Terima kasih Dr. Yesi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Izinkan saya mempresentasikan sebuah neglected case ya di Indonesia, karena animal venomous di Indonesia itu adalah masalah yang terabaikan gitu ya. Benar yang dikatakan Dr. Heni tadi, hampir 1 tahun ini kita disibukkan oleh COVID. Saya sendiri penyintas COVID, saya sembuh di bulan Juli kemarin. Dan di saat saya sakit COVID itu, ya saya tetap bekerja untuk Snakebite. Jadi nanti saya akan ceritakan, dan di tahun ini saya terpilih menjadi Women's Champions of Snakebite. Karena selain bekerja sebagai expert toksinologi, saya juga bekerja sebagai penyintas COVID, dan sekarang ini survivor COVID, begitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan berbagi cerita tentang bagaimana kita bisa mengatasi kasus gigitan ular. Beberapa puluh tahun yang lalu, sekitar tahun 98-an ya, saya ini bekerja juga di salah satu rumah sakit perkebunan di Malang. Mungkin kalau sekarang ada teman-teman di Rumah Sakit Lavalet yang ikut, Dr. Heni ada yang ikut kah mereka? Nah, mungkin kalau sekitar tahun segitu ada yang ikut Dr. Heni ini. Ada, sepertinya saya carikan nih dok. Ya, sekitar tahun 98 sampai 2000 saya bekerja di sana, dan saya tahu banyak kasus gigitan ular yang dirujuk ke kami dari banyak perkebunan-perkebunan yang rujukannya Rumah Sakit Lavalet, gitu ya. Nah, jadi memang kasus gigitan hewan berbisa, bukan hanya ular, ubur-ubur, kalajengking, kemudian spider, tawon, dan sebagainya di Indonesia yang sangat banyak itu terabaikan. Bahkan di buku-buku kedokteran dan keperawatan kita, pasti teman-teman ingat, cuma selembar. Di buku kedokteran, kalau teman-teman mengingat di buku De Young, itu cuma selembar, itu pun separuh. Jadi pengetahuan kita tentang gigitan ular sangat minim sekali. Nah, kita harus tahu bahwa sebenarnya Indonesia itu negara yang spesial sekali. Di mana Indonesia bagian barat, Sumatera, Kalimantan, kemudian Jawa itu pernah menjadi satu dengan benua Asia. Sehingga otomatis semua spesies flora dan fauna mirip dengan Asia. Tetapi kalau kita lihat Papua dan Maluku, dia pernah bergabung dengan Australia. Sehingga semua hewan-hewan dan faunanya, flora dan faunanya juga sama dengan Australia.
Dan ada satu daerah yang tidak pernah bergabung dengan benua manapun sepanjang dunia ini ada, yaitu Sulawesi, NTB sampai NTT. Jadi karena keistimewaan negara kita ini, akhirnya kita ada di sebuah kondisi yang betul-betul complicated untuk masalah flora dan fauna. Nah, nanti mungkin kalau saya ada kesempatan lagi, saya akan cerita tentang keracunan tanaman misalnya, atau tentang hewan-hewan yang lain yang sering terjadi gigitan dan atau sengatannya. Lihat, ternyata jumlah ular di Indonesia cukup banyak. Baik itu yang berbisa atau tidak berbisa. Ini saya ambil dari LIPI, karena waktu itu saya bekerja sama dengan LIPI menghitung itu 349 di tahun 2016. Tapi di tahun 2019 saya ketemu dengan Kepala Herpetologi LIPI mengatakan udah naik 370. Dan hewan yang berbisa untuk ularnya itu 77. Dalam arti kita ini banyak. Mungkin kalau lihat angkanya ya biasa ya. Tapi kalau saya mau lihat perbandingannya, Taiwan, sebuah negara yang modern, cuma punya 6 spesies hewan ular berbisa. Malaysia cuma punya sekitar 20. Australia yang begitu besar 40 saja. Jadi ya sebetulnya jauh kalau sama Indonesia ya. Karena kita ini sangat kaya ternyata. Kaya akan ular yang berbisa maupun yang tidak berbisa. Nah, jadi mungkin ini akan bisa dijadikan sesuatu yang berbeda gitu ya. Kan ini sebuah BUMN, tidak pernah ada yang menggalinya dalam sisi yang sebelah sini yang disebut biodiversity, flora dan fauna Indonesia. Barangkali nanti Dr. Henny bisa mengatakannya itu ya. Nah, sekarang sinergi sama Bio Farma bisa tuh kayaknya. Ya, bisa banget gitu. Nah, jadi problem kita ini ada 6 hal ini. Satu, tidak ada data satupun di Indonesia yang betul-betul bisa menunjukkan berapa kasus gigitan ular di Indonesia. Dan sayalah dokter pertama yang menghitungnya case by case. Sejak 2012 ketika saya lulus sekolah doktoral saya ya, kemudian saya pergi keluar, kemudian saya balik, dan ketika saya balik itu saya baru sadar Indonesia ini nggak punya data itu. Sehingga ketika nggak punya data, maka semua kebijakan kan nggak bisa berorientasi. Kan kita tahu semua kebijakan itu harus berorientasi pada data kan. Jadi first aid kita juga tidak jelas karena kita masih memakai first aid yang berbau mistis dan mitos. Silahkan teman-teman lihat film-film Susana. Meskipun sekarang udah diganti Luna Maya, tapi film itu masih mengandung mistis dan mitos yang bukan sebuah medical. Nah, ini menjadi tantangan kita nih para tenaga medis. Kemudian Indonesia Guideline juga tidak ada. Kalau permisi saya tanya ya, kalau kita mau ngecek di seluruh puskesmas atau rumah sakit, tata laksana gigitan ular tuh gak karu-karuan. Saya memakai riset tahun 2012 sampai 2016 saya, dan saya menjadi prihatin sekali karena Indonesia Guideline tidak ada. Dan di tahun 2016 tuh saya bersama BP POM membuat Indonesia Guideline. Tapi sayangnya memang masalahnya pada publikasi dan sosialisasi ya. Sampai sekarang ini Indonesia Guideline yang saya buat dengan BP POM, bukunya itu cuma nyampe Jabodetabek. Pasti Dr. Henny tidak dapat buku itu, karena cuma nyampe Jabodetabek saja. Dan itu pun hanya di puskesmas dan rumah sakit saja. Nah, kemudian skill kita dokter dan perawat, juga untuk kasus gigitan ular ini belum terupdate semua. Sehingga memang di tahun 2012 sampai sekarang ini saya buat training gratis kayak begini di seluruh Indonesia. Kalau dulu tuh sebelum COVID ya saya keliling setiap Jumat sampai Minggu begitu. Tapi karena daring ya rada lumayan. Saya agak ringan karena bisa daring seperti ini. Kemudian antivenom. Nah, ini dia. Karena 77 kasus hewan berbisa itu, sedangkan antivenom yang available di Indonesia itu cuma ada 1 polivalen yang mengcover 3 jenis ular dan 2 yang belum diresetkan, yang ini punyanya Bio Farma, dan 5 jenis ular yang harus impor dari Australia karena mengcover ular Papua dan Maluku, maka 67 ular berbisa lainnya ternyata tidak ada antivenomnya. Bisa dibayangkan ya betapa mengerikannya begitu. Nah, kemudian karena Indonesia ini 17.504 pulau, ya tentu saja transportasi jadi masalah yang sangat berat untuk mentransfer semua pasien-pasien gigitan ular. Nah, ini adalah perkiraan angka yang sudah saya dapatkan selama 8 tahun bekerja untuk gigitan ular. Ternyata ada 135.000 kasus setiap hari.
Dan yang terlapor di saya di Indonesia Toksinologi itu nggak ada separuhnya. Cuma 200 sampai 800. Jadi kira-kira cuma 0,001% ya. Karena itu kita menjadi sangat prihatin sekali. Di tahun 2019 saya dapatkan laporan kasus di mana betul-betul ada namanya, rumah sakit mana, puskesmas mana, itu hanya 587 kasus. Dan dari 587 kasus itu 54 meninggal. Jadi kira-kira 10%-an meninggal. Padahal menurut WHO itu 2% aja udah jelek sekali. Artinya kita memang betul-betul ada dalam sebuah emergency snake bite. Nah, jadi kasusnya banyak, kemudian macam ular yang menggigit itu juga banyak, dan kita lihat kita ini punya kasus spesial di mana banyak orang atraksi dan juga banyak yang membuat show-show dan meninggal. Salah satu atraksi yang terbanyak meninggal adalah king cobra. Kemudian laporan dari puskesmas maupun rumah sakit itu dari tahun ke tahun meningkat terus. Bahkan di tahun ini kan udah bulan November ya. Nah ini saya tulis itu masih Juli. Sekarang ini udah 58 kasus yang meninggal. Itu artinya ya memang kita ada di sebuah kasus serius. Selain oleh gigitan ular, COVID, dan sebagainya, kita ini ada di sebuah kasus di mana banyak sekali kasus gigitan ular yang tidak data karena mereka mati di rumah, mati di dukun, dan sebagainya. Nah, sekarang saya memberikan sebuah tips yang menurut saya mungkin selama ini ketika kita belajar kedokteran tidak pernah diajari. Selama belajar kedokteran kita hanya diomongin kalau ular kepala segitiga itu pasti berbisa. Kalau ular agresif pasti berbisa. Ular berwarna-warni pasti berbisa. Padahal itu semua salah. Jadi, memang ular berkepala segitiga itu berbisa. Tetapi ular berbisa tidak semuanya kepalanya segitiga. Jadi kepala segitiga hanyalah salah satu dari bentuk kepala ular berbisa. Artinya dari bentuk kepala tidak bisa menunjukkan dia berbisa atau tidak berbisa. Kemudian agresivitas juga sama. Ada ular-ular tidak agresif ternyata sangat berbisa. Contohnya ular laut. Dia diem aja begitu ya. Kalau teman-teman pergi ke tanah laut itu ada tulisannya holy snake. Terus kita bisa pegang-pegang, peluk pegang-pegang begitu dan bayar 2.000. Itu ular sangat berbisa dan tidak ada anti-bisanya di Indonesia. Kemudian ular berwarna-warni katanya berbisa. Padahal yang namanya ular weling, ular kobra itu gak berwarna-warni. Kadang cuma hitam, weling itu cuma hitam, putih dan begitu. Tapi dia sangat-sangat berbisa. Jadi lupakanlah kita tentang bentuk morfologi ular tadi, karena sangat susah menentukan berbisa atau tidak berbisa dari morfologi bentuk ularnya tadi. Kita sebagai para tenaga medis, dokter ataupun perawat, harus tahu bagaimana membedakan itu dari gambaran gigitannya. Ketika pasien datang ke kita, ternyata ada vulnus apertum, luka robek, dan ada vulnus abrasio, luka babras, maka Anda tidak perlu khawatir. Itu tandanya ular tidak berbisa. Kenapa? Karena kalau gigi ular yang tidak berbisa, itu seperti pisau bermata dua, tajam kanan, tajam kiri, dan bentuk ujungnya seperti mata kail. Jadi nyantol dan nyobek. Artinya kalau itu ada babras dan luka robekan, teman-teman tidak perlu memberi sabu, karena itu ular tidak berbisa. Kemudian kalau ular berbisa, ternyata dia itu mempunyai taring. Jadi kalau itu berupa vulnus ictum atau luka tusukan seperti dua gambar saya ini, meskipun cuma satu, meskipun cuma kecil, tapi dia berbisa, artinya tidak boleh dipulangkan. Sesuai dengan guideline WHO, dia harus diobservasi 24 jam sampai 48 jam. Baik itu cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, atau tidak terbatas. Karena ular berbisa itu ada yang bisa mengunyah, sehingga akan menimbulkan tusukan-tusukan yang sangat banyak. Nanti teman-teman bisa lihat di gambar saya, untuk ular tanah atau kalau Calasma rhodostoma itu bisa 4 tusukan. Ular king cobra bisa 7 sampai 12 tusukan. Kenapa? Karena dia bisa mengunyah. Jadi jumlah tusukan tidak menjadi masalah. Tetapi bentuknya yang menjadi masalah. Kalau dia tusukan berarti berbisa, kalau robekan dan babras berarti dia tidak berbisa. Oke, mudah kan teman-teman membedakan antara berbisa dan tidak berbisa? Nah, jadi sekarang kita cukup itu saja untuk mengetahuinya. Nah, ini kita lihatkan yang ular jenis viper ya, ternyata dia itu taring dan bisa dilipat.
Sehingga kalau kondisi seperti itu, kita harus mikirkan kadangkala tusukannya cuma 1 atau lebih dari 2. Karena dulu buku-buku kita ngomong kalau tusukannya 2 baru berbisa, gitu kan? Nah, tidak ada yang ngomongin kalau 1 sampai tidak terbatas itu sama berbisanya. Gitu. Oke, nah sekarang ada 4 kelompok ular. Jadi Elapid, Hydropidae, Viperidae, dan Colubridae. Elapid dan Hydropidae itu sama-sama mempunyai toksin, yaitu yang neurotoksin. Dan toksinnya ini memang tergantung adalah termasuk toksin yang sangat mematikan karena dia membuat kelumpuhan otot-otot mulai dari paralise otot-otot palpebra sehingga orangnya petosis, otot-otot pernapasan sehingga terjadi respiratory failure, kemudian otot-otot GI tract sehingga terjadi vomit dan sebagainya. Dan yang terjadi kalau terjadi otot-otot pernapasan, maka resiko untuk menjadi sebuah kematian menjadi cepat. Apalagi kalau ternyata ular-ular itu yang besar. Contohnya king cobra, itu kan ular berbisa terbesar di dunia ya. Sehingga ketika dia menggigit dengan kantong bisanya yang banyak, dia akan bisa menimbulkan kelumpuhan atau paralise otot-otot napas dengan cepat dan dosis yang tinggi. Nah, kemudian kita lihat ternyata selain neurotoksin, contohnya untuk yang neurotoksin kuat itu adalah weling dan welang, golongan bungarus tadi. Tetapi untuk yang kobra, selain dia punya neurotoksin, dia punya sitotoksin, dia punya kardiotoksin, sehingga dia juga membuat masalah di pumping dari jantung, bisa bradikardi ataupun takikardi, kemudian bisa terjadi kematian juga, dan yang terutama kobra itu nekrosis. Najas putatik atau kobra Jawa dan najas sumatrana atau kobra Sumatera banyak menimbulkan kasus-kasus kardiotoksin, nekrosis, dan neurotoksin tadi. Kemudian Hydropidae atau ular laut selain neurotoksin ternyata dia juga menimbulkan myotoksin, yaitu kerusakan di otot-otot dan renal toxicity atau kerusakan di ginjalnya. Sehingga orang-orang yang terkena gigitan ular laut ketika terjadi kelumpuhan otot pernapasan, respiratory failure, tetapi masalahnya juga renal failure. Makanya kematiannya sangat cepat sekali juga. Kemudian yang golongan Viper atau golongan yang membuat darah tidak beku atau koagulopati di Indonesia cukup banyak. Yang true Viper adalah golongan-golongan ular tanah. Kalau di Jawa Timur ini banyak sekali. Namanya biasanya orangnya ngomongnya kalau di Madura kabar tanah, seluruh Madura. Kalau di daerah saya sini Kediri itu namanya ada yang ngomong belandotan, ada yang ngomong ular tanah. Kalau di Mojokerto orang-orang justru ngomongnya adalah ular tanah, begitu ya. Nah, kasusnya sangat banyak karena banyak menimbulkan kematian akibat DIC karena faktor-faktor pembekuan darahnya itu mengalami kerusakan. Dan yang terakhir adalah golongan Colubridae. Di Indonesia cuma ada 1, yaitu Rhabdopis supinatus, dan menyebabkan juga koagulopati atau DIC. Saya sendiri hanya dapat 1 kasus kematian di tahun 2016. Yang lainnya cuma sebuah ekimosis dan lebam-lebam begitu saja dan spontan bleeding. Tetapi kalau sampai di IC, saya hanya dapatkan 1 kasus saja. Jadi dari 4 golongan ini dengan macam-macam toksinnya, hampir semua golongan di Indonesia itu menimbulkan kematian yang berat. Jadi kasus-kasus ular-ular Indonesia ini akhirnya memang banyak menimbulkan kematian. Kalau kita lihat lagi, masalah utama yang terjadi di Indonesia adalah first aid atau penanganan awal yang salah. Kita pasti pakai cara mistis dan mistos yang saya katakan tadi dan yang paling terkenal diikat. Karena cara-cara itu, maka kasus kematiannya menjadi lebih banyak lagi. Udah ularnya sangat berbisa, menimbulkan kematian yang cepat. Cara penanganan awalnya salah. Kenapa ini semua jadi salah? Padahal dulu waktu saya sekolah spesialis emergency, sekolah S1, ya kami itu diajari pertama kali cross incisi. Dikeluarin darahnya, mungkin Dokter Heni ingat juga ya. Nah setelah itu diberikan antivenom atau sabu, setengah ampul dibokong, setengah ampul digigitan. Nah waktu itu kami ya gak tahu ya manut aja. Nah setelah sekarang saya belajar benar-benar saya jadi ketawa sendiri. Dan saya tidak tahu berapa orang yang sudah mati oleh karena perbuatan-perbuatan kita yang salah tadi. Nah jadi
Menurut riset WHO ratusan tahun dan akhirnya dipublish di tahun 69-70 oleh Prof. Sutherland waktu pertama kali ya, dan sampai sekarang juga masih ada risetnya, ternyata bisa ular itu tidak lewat pembuluh darah. Jadi persepsi kita yang dulu lewat pembuluh darah sehingga kita cross supaya bisanya keluar, kemudian kita ikat supaya mandek, tidak menjalar, salah semua karena dia justru lewat kelenjar getah bening. Dia limfogen, dia bukan hematogen. Karena bukan hematogen, maka semua cara yang mengenai arteri dan vena jadi salah semua kan. Jadi yang benar adalah cara-cara yang menolong supaya limfogen pumpingnya itu tidak terjadi. Karena sebenarnya cairan limfe itu akan beredar ke seluruh tubuh, menyebar seluruh tubuh ketika ada pumping dari si kelenjar getah bening tadi akibat kontraksi dari otot-otot. Dan itu ada di risetnya Prof. Sutherland dan teman-teman dari Australia tadi. Akhirnya dia membuat sebuah riset first aid dan tampillah first aid yang disebut pressure banded imobilisasi. Ingat tadi semua ular Australia adalah neurotoksin. Ya, tadi di bagian saya dan tidak ada yang hematotoksin. Ada satu brown stick tapi dia tetap ada neurotoksinnya. Nah, oleh sebab itu si Prof. Sutherland mengajarkan untuk elastic banded dan imobilisasi menggunakan bahan rigid kayu, bambu, ataupun sesuatu yang tidak bisa ditekuk. Tetapi karena di Indonesia ada ular-ular yang jenisnya cuma viper saja tanpa neurotoksin, maka kita bisa pakai dengan imobilisasi saja tanpa elastic banded. Karena kalau kita lihat kasus-kasus misalnya viper, baik itu ular tanah maupun green pit viper, ular hijau, kan sitotoksin, jadi ada pembengkakan. Kemudian kobra ternyata juga sitotoksin, ada pembengkakan. King cobra juga sama, sehingga kalau itu di elastic banded tentunya tidak akan menimbulkan first aid yang bisa menolong. Jadi cukup di imobilisasi saja. First aid elastic banded dan imobilisasi diberikan kepada yang sudah diketahui ular-ular dengan toksin neurotoksin. Sedangkan ular-ular yang lain, contohnya ada Boya russellii yang ada di Nusa Tenggara Timur. Barusan saya menolong di bulan Januari ya kasus Boya russellii karena dia ada neurotoksin, dia ada hematotoksin, dan dia ada renal toxicity. Jadi ular-ular yang betul-betul sangat mematikan. Maka WHO mengajarkannya dengan pet pressure imobilisasi. Jadi gabungan dari dua cara itu. Kenapa? Karena memang toksitosinnya sangat mematikan. Nah kalau kita lihat ternyata kalau kita di rumah tergigit ular, kita nggak boleh melakukan semua first aid yang berbau mistis dan mitos tadi. Kemudian kita nggak boleh panik dan yang dilakukan adalah membuat tidak bergerak. Kenapa? Karena limfogen dan dengan kata-kata itu berarti kita membuat supaya kelenjar limfe tidak melakukan pompanya dan menyebarkan isi cairan limfe yang sudah berisi bisa ular tadi. Kemudian kalau tambah jelek kita bawa ke unit pelayanan gawat darurat. Dan ingat bahwa kita bisa melakukan identifikasi kalau ada ularnya. Jadi ular yang sudah dibunuh misalnya dibawa atau difoto. Jangan bawa ular hidup ke UGD. Nah, saya sering dibawain pasien-pasien itu ular hidup. Kami pernah dibawakan satu ular kobra hidup dan dilepas di UGD. Ya teriak semua orang UGD gitu ya. Nah, jadi ini yang harus dilakukan di rumah. Kemudian ingatlah bahwa ular itu tidak takut garam. Jadi jangan kasih garam. Ular tidak takut ijuk. Ular tidak takut dengan desinfektan ataupun bahan-bahan repellent kimia. Contohnya misalnya klorin ataupun kapur barus ataupun superpel dan sebagainya. Nah, itu memang di buku WHO ada dikatakan begitu. Ular hanya takut kepada manusia sehingga sebetulnya kalau ular datang ke rumah kita itu adanya karena rumah kita ada makanannya. Makanan ular adalah tikus, kemudian katak, unggas atau ular kecil lainnya. Karena ada ular yang kanibal yaitu king cobra. Ketika dia Dokter Tri? Halo, sinyalnya? Mohon maaf Dokter Tri, sinyalnya putus sepertinya. Sebentar. Kalau
Kalau tidak saya anukan punya saya aja ya. Iya, boleh dokter. Langsung aja dokter Tri, Oke. monggo Ya, dilanjutkan. daripada menunggu ya. Oke. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa first aid di Indonesia salah, jadi yang benar adalah dengan imobilisasi ataupun pressure banded imobilisasi. Kemudian kalau kita lihat lagi dalam pemeriksaan fisik, yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien dan bite mark bekas gigitannya, yaitu pada lokasi dari bekas gigitan tadi. Nah, kalau kita lihat ini, maka kita akan melihat adanya bleeding, bekas gigitan, nekrosis, bule, dan sebagainya. Nah, ada 3 step untuk pengobatan gigitan ular. Yang pertama adalah airway breathing sirkulasi ya. Ini menjadi hal yang penting untuk kegawatan. Nah, treatment yang kedua ini penting, menentukan fasenya. Fase lokal atau sistemik. Kalau masih di fase lokal, kita cukup memberikan first aid yaitu imobilisasi dan analgesik. Tetapi di sistemik baru dikasih sabu. Kesalahan kita selama ini kita belum tahu jenis ular itu berbisa atau tidak, wis langsung masuk sabu. Kemudian kita juga tidak melihat fase sistemik atau tidak, kita langsung kasih sabu. Dan yang paling berbahaya adalah kita tidak tahu bahwa sabu kita itu tidak kayak teh botol sosro. Satu minuman untuk banyak makanan gitu ya. Nah, kita itu pikirnya sabu itu untuk semua gigitan, itu salah. Karena sabu itu hanya untuk 3 jenis ular dan 2 jenis ular yang belum riset dengan bagus, yaitu ular tanah, ular kobra Jawa, dan ular welang. Sedangkan kobra Sumatera dan ular weling belum ada risetnya sehingga masih bisa diberikan sabu Indonesia yang disebut Biosafe. Dan sabu yang lainnya disebut dengan Polyneuro BioCSL yang ada di Papua dan Maluku yang diimport dari Australia. Selain itu, gigitan yang lain tidak bisa menggunakan Biosafe atau sabu Indonesia. Nah, ini dosisnya 2 vial. Kemudian dicairkan dalam Hartmann Solution atau cairan fisiologis 500 cc, dihabiskan dalam 5 jam, kira-kira 40 sampai 80 tetes, dan diulang 6 jam sekali. Ingat, ini harus diulang kalau abnormalitas di fase sistemik itu belum jadi normal. Sehingga kita tidak bisa menghentikan kalau masih terjadi abnormalitas. Jadi misalnya masih ptosis, masih ada respiratory failure, masih ada perdarahan, ada trombositopeni, maka harus diulang lagi Biosafe atau antivenom Indonesia tadi. Jika kita memberikan analgesik, kita bisa memberikan dari golongan metampiron, golongan acetaminophen sampai golongan morfin tergantung pain score-nya. Dan leukositosis akan mengindikasikan pemberian antibiotika. Pemberian kortikosteroid dan antihistamin hanya diberikan kalau ada alergi terhadap antibisa ular. Jadi bukan diberikan ketika premedikasi, bukan. Ketika pretreatment, bukan. Nah, jadi hanya diberikan pada fase sistemik ketika ada alergi pemberian sabu untuk kortikosteroid dan antihistamin. Kemudian ada satu obat lagi yang menurut saya ini jarang sekali digunakan dan harusnya ini bisa menolong kita kalau tidak ada antibisa ular dan kalau ternyata bisa ularnya itu adalah neurotoksin, yaitu golongan antikolinesterase. Contohnya visostigmin, neostigmin atau metilneostigmin. Di mana dosisnya itu kalau dewasa yaitu 1 sampai 2, kalau anak-anak 0,02 mg per kilogram berat badan dan harus diulang 4 jam sekali dan diinjeksikan pelan 3 sampai 5 menit. Dan dia karena menimbulkan bradikardi bisa diawali dengan pemberian atropin. Jadi manajemennya ada 3 macam. Manajemen emergensinya, kegawat daruratannya dengan airway breathing sirkulasi, manajemen fasenya lokal atau sistemik, di mana kalau lokal menggunakan imobilisasi dan analgesik, kalau sistemik baru menggunakan antibisa ular, kemudian antibiotika, dan juga waktu menggunakan antikolinesterase untuk yang neurotoksin. Ini contoh dari envenomycin yang sistemik dan lokal ya. Yang menurut saya yang sering kali terjadi adalah kita ini mikir semua gigitan itu butuh sabu dan itu salah karena tidak semua gigitan butuh sabu. Lah kalau bukan ular berbisa ngapain butuh sabu? Nah lucu kan kadang-kala kita tidak tahu identifikasi ular tapi kita berikan sabu. Nah jadi kalau kita tidak tahu identifikasi ular cukup kita melihat tanda-tanda sistemik atau tanda lokal ini.
Dan kalau masih di tanda lokal, ya silakan Anda hanya imobilisasi dan analgesik saja 24 jam sampai 48 jam sesuai dengan buku guideline WHO. Tetapi kalau sudah ada tanda-tanda abnormalitas, jadi tanda sistemik itu sebenarnya kalau ada abnormalitas, hemostasis, misalnya perdarahan, neurotoksin, abnormalitas kardiovaskuler, gagal ginjal akut, dan sebagainya, baru diberikan anti bisa ular yang harus cocok, yang spesifik. Karena anti bisa ular Indonesia yang diproduksi Bio Farma itu sudah ada tulisannya untuk apa begitu. Sayang kita para dokter dan perawat tidak pernah baca dan tidak pernah tahu itu spesies yang mana. Oke, saya lanjutkan. Ada dua cara yang paling penting yang direkomendasikan oleh WHO untuk dilakukan bagi kita yang tidak punya lab lengkap. Contohnya namanya 20 WBCT, yaitu mengambil darah 2 mili, didiamkan 20 menit. Gunanya ini adalah untuk mengetahui fase lokal ataupun sistemik. Jadi kalau itu sudah menjadi encer, nah dia membutuhkan rujukan dan butuh antivenom. Nah ini banyak saya lakukan di kebun-kebun kelapa sawit di Kalimantan. Kenapa? Karena di sana banyak ular hematotoksin, ular untup atau ular Cales rhodostoma. Sehingga ketika proses rujukan, mereka bisa melakukan lab sederhana ini yang hanya butuh uang 5.000 saja dengan untuk beli sepetnya saja untuk dirujuk atau tidak. Nah, kemudian yang kedua namanya RPP, Rapid Proximal Progressive Test, untuk mengetahui progresivitas dari pembengkakan. Nah, ini juga sama. Kalau ada pembengkakan yang 2 kali lipat dari fase 2 dari masa 2 jam sebelum dia datang, jadi misalnya dia datang tuh dengan pembengkakan seperti sekarang nih, dikasih plester, kemudian 2 jam kemudian dia diukur misalnya 5 cm, 2 jam kemudian jadi 10 cm, berarti 2 kali lipat. Berarti itu adalah saatnya dia dirujuk atau diberikan antivenom. Nah, cara ini memang hanya diberikan untuk yang ular-ular yang sifatnya ada hematotoksin dan ada pembengkakannya. Untuk ular-ular neurotoksin yang tidak ada pembengkakannya, tentu saja rapid proximal progressive test tidak bisa digunakan. Karena yang kita gunakan adalah progresivitas dari pembengkakan untuk mengetahui apakah menuju fase sistemik atau tidak. Nah ini sangat dibutuhkan, terutama di perkebunan-perkebunan yang tidak punya alat yang lengkap. Ini kalau ini cuma butuh plester dan ballpoint atau spidol saja. Sehingga kalau dia sudah pembengkakannya 2 kali lipat dari 2 jam sebelumnya, bukan dari pertama kali dia datang ya, dari 2 jam sebelumnya, maka saatnya untuk dirujuk atau saatnya untuk diberikan anti bisa ular. Nah ini contohnya ya. Nah kemudian ini adalah gambaran bahwa ternyata bahwa untuk neurotoksin, asetilkolin itu diblokade sehingga tidak bisa berikatan dan tidak bisa menimbulkan sebuah kontraksi otot. Dan yang terjadi adalah antikolin esterase masih membantu asetilkolin bisa keluar dari bokol syaraf tadi sehingga masih bisa berikatan dan masih bisa kontraksi otot. Nah kalau untuk hematotoksin ternyata dia merusakkan faktor-faktor pembekuan darah sehingga yang terjadi adalah bleeding sampai di IC yang menimbulkan kematian. Jadi faktor 5 aktivator, faktor 10 aktivator, protombin aktivator dirusakkan oleh finom-finom tadi atau bisa ular tadi. Nah, jadi ini adalah borang yang saya buat untuk memudahkan kita karena ular itu ada yang keluar di malam hari, ada keluar di siang hari. Jadi sebenarnya kalau anamnesa itu jelas apa yang harus ditanyakan, kita sudah bisa prediksi kira-kira itu ular apa. Kenapa? Karena sebetulnya ada permintaan untuk ular-ular itu juga. Nah, jadi ini antivenom Indonesia hanya ada 2 dan dia bukan untuk semua jenis ular. Kita lihat aja yang BioSafe itu hanya untuk 3 jenis ular tambah 2 tadi ya, tambah Bungarus candidus atau weling dan tambah kobra Sumatera atau naja sumatrana. Sedangkan yang polivalen BioGSL neuro BioGSL ini adalah untuk 5 jenis ular dan bukan untuk mikropekis EKHK. Kemarin di Surabaya ada kasus mikropekis EKHK dan meninggal karena memang tidak ada anti bisa ularnya. Nah, kemudian ini ular-ularnya ini adalah ular tanah atau yang terkenal dengan Cales rhodostoma. Ini ular kobra Jawa atau Najas petatik. Dan yang ini adalah welang. Memang beda welang dan weling itu pada weling kalau kita lihat di perutnya itu tidak ada garis hitamnya, jadi cuma putih saja. Tetapi pada welang dia garis hitam itu sampai di perutnya. Tapi ya susah ya. Kalau menurut saya yang paling penting adalah bahwa kita tahu bahwa antivenom Indonesia adalah untuk golongan Bungarus fasciatus dan Bungarus candidus weling dan welang. Nah ini adalah ular-ular Papua. Ular-ular Papua itu ada sekitar 7 spesies, di mana 5 spesies tercover oleh antivenom itu dan 2 tidak. Contohnya mikropekis EKHK itu.
Nah, ini Macrophages echahecca, jadi dia ular putih tapi ternyata warnanya enggak semua putih. Jadi teman-teman harus ingat bahwa ular tuh warnanya itu sangat bervariasi. Bahkan ada yang namanya mimix. Bentuknya seperti ular berbisa tapi sebenarnya dia bukan ular berbisa. Jadi kalau menurut saya daripada kita belajar morfologi ular yang tentu saja bukan untuk dokter atau perawat tapi untuk seorang biologi atau herpetologi, kita lebih bagus adalah belajar bagaimana kita melakukan pertolongan jika kita tidak tahu jenis ularnya, yaitu dengan first aid yang benar, imobilisasi. Baru setelah itu ketika ada tanda dan gejalanya, misalnya ada tanda neurotoksin, ada tanda hematotoksin, baru kita berikan pertolongan-pertolongan lanjutannya. Nah, ini antivenom itu ternyata di dunia ada polivalen dan monovalen ya. Monovalen adalah satu untuk satu spesies, polivalen satu untuk beberapa spesies. Dan sebetulnya antibisa ular terbuat dari protein enzimatik. Kemudian diperbanyak dalam kuda dan dipurifikasi. Dia adalah low molecular weight-nya yang diambil FAB-nya. Dan kalau kita lihat gambar-gambar saya ini kobra itu khususnya ada nekrosis di sana, ada warna kehitaman. Dan kalau kita memberikan antivenom yang tepat, first aid yang tepat, maka dia tidak perlu diamputasi, dia cukup diberi cemang saja. Kalau ini adalah ular hijau, pada fase lokal dia cuma bengkak saja. Jadi teman-teman nggak bingung untuk memberikan obat-obat yang lain, karena antivenom ular hijau pun tidak ada di Indonesia. Dia hanya ada monovalent green pit viper yang ada di Thailand, ataupun monovalent green pit viper yang ada di Vietnam. Itu ya teman-teman ya, ataupun polyhematotoksin yang ada di Thailand, ada untuk yang mengcover ular hijau. Jadi antivenom Indonesia yang punyanya Bio Farma itu tidak bisa untuk ular hijau. Nah, ini yang kalau sistemik dia akan perdarahan, profus perdarahan. Saya punya pasien itu sampai air mata darah, muntah darah, batuk darah, kencing darah. Dan kalau saya berikan antivenom Thailand tadi, memang Indonesia belum memproduksi. Sekarang ini Bio Farma lagi beriset. Nah, jadi masih harus beli dari luar tadi itu. Dalam waktu 3 jam saja dia sudah menutup semuanya. Nah, ini ya ular tanah. Teman-teman bisa lihat bekas gigitannya itu 4 tusukan nih. Ya. Kemudian dengan 20 WBCT ternyata dalam 3 kali tes 20 WBCT, berarti kan 20 menit, 20 menit, 20 menit, berarti 60 menit atau 1 jam. Ternyata dia sudah jadi sistemik. Jadi untuk kasus Kaleselasma rhodostoma, teman-teman jangan pulangkan ya. Semua ular berbisa itu tidak boleh dipulangkan sebenarnya. Nah, kenapa? Karena ternyata dari fase lokal jadi sistem itu sangat cepat dan ini kematiannya sangat tinggi. Kemarin saya dapat di Rhodostoma itu kasus ibu hamil, anaknya meninggal ya karena terjadi perdarahan, tapi ibunya berhasil kami selamatkan. Walaupun hari itu trombosit tinggal 3.000 dan HB-nya mungkin sekitar 3 atau 2 begitu ya. Kami berikan 22 vial antibisa ular. Nah, kemudian ini yang neurotoksin karena weling. Teman-teman bisa melihat itu dia ptosis dan tidak ada pembengkakan loh teman-teman. Untuk kasus weling ini jangan cari pembengkakan. Tidak semua gigitan ular itu ada pembengkakan. Hanya ada kalau jenis hematotoksin ataupun jenis kobra dan king kobra karena ada sitotoksinnya. Tapi untuk yang bungarus tidak ada. Tapi kalau kita benar melakukan pertolongan, maka dalam waktu 3 hari dia sudah bisa selamat. Nah, ini yang king cobra. Teman-teman bisa lihat tuh bekas gigitannya sampai 7. Dia terjadi respiratory failure. Ini atraksi seorang mahasiswa di Jogja ya. Dan sampai di bagging, sampai masuk ventilator. Dan saya sempat berikan antibisa ular king cobra dari Thailand. King cobra juga tidak ada antivenomnya di Indonesia. Nah, jadi sebetulnya orang India sudah membuat riset bahwa untuk gigitan ular-ular neurotoksin, maka anjurannya tidak boleh tidur di tanah. Tapi tidur di tempat yang tinggi dan diberi kelambu sehingga ular tidak bisa masuk. Dan ini ada do dan don't. Di mana do dan don't ini kalau teman-teman mau bisa saya berikan soft copy-nya, bisa ditaruh di rumah sakit atau poli masing-masing. Kemudian untuk kobra, kobra itu adalah salah satu ular yang bisa menyemburkan bisa ularnya spitting sehingga bisa kena mata. Tapi tidak bisa kena yang lain. Dia hanya kolagenase untuk mata. Jadi kebutaan dan sebagainya untuk mata kita. Kalau kena kulit, mukosa mulus, mukosa hidup tidak masalah. Jadi caranya cukup diirigasi dengan air ataupun cairan infus 3-6 liter. Jadi jangan berikan antibisa ular karena tidak ada envenomation-nya. Dia hanya sebuah proses di mata saja. Jadi lakukan irigasinya dengan air. Kalau dia masih terjadi masalah rabun atau kebutaan ataupun nyeri dan sebagainya, kita bisa memeriksakan kepada oftalmologis atau dokter spesialis mata. Untuk first aid-nya adalah cukup irigasi 3-6 dengan cairan yang steril, 3-6 liter.
Nah, oke, saya selesai memberikan presentasi saya tentang gigitan ular dan nanti PPT ini bisa dibagikan ya Dok ke semua peserta yang ikut di dalam acara kita. Oke, saya kembalikan kepada dokter, saya stop dulu PowerPoint saya. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Tri Maharani, Magister Sains Spesialis Emergency Medicine atas materi yang telah disampaikan. Materinya sangat bermanfaat, Dokter. Sebelum sesi tanya jawab dimulai, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom Q&A, atau kalau mau langsung bertanya langsung kepada Dr. Tri bisa raise hand, nanti kita bantu untuk menyalakan videonya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, Dokter. Pertanyaannya bermacam-macam. Ya. Yang tanya juga banyak. Ini sepertinya banyak yang antusias dengan materinya, Dokter Tri. Iya, mohon maaf ya, ada gangguan tadi, lampu mati. Ya, Dokter, tidak apa-apa. Nanti untuk sesi tanya jawab bisa kita perpanjang waktunya. Oke. Jadi yang pertama, ini pertanyaan dari Bapak Joko Susanto. Ya. Untuk Dokter Tri pertanyaannya, mengapa serum antitoksin sulit diperoleh di Indonesia, padahal ahlinya imunologi banyak dan sampel toksin banyak? Terima kasih. Monggo, Dokter. Satu, ini bukan imunologi. Ini ahli toksinologi, beda. Nah, yang kedua, tadi sudah saya sebutkan, data Indonesia gak ada. Jadi semua kebijakan kan harus ada data, ya kan? Nah, yang ketiga, memang risetnya susah. Ini high quality. Nah, saya lihat ada Dr. Eko yang pernah saya ajak ke Thailand ke KSMI Bangkok, yaitu salah satu pabrik terbesar di Asia untuk anti bisa ular. Nah, bisa tanya ke Dr. Eko bagaimana prosesnya. Sangat susah sekali. Sehingga ini bukan masalah bisa atau tidak bisa ya. Namun menurut saya ini satu, ini complicated sekali, harus ada data. Karena kita tidak mungkin memproduksi antivenom yang gigitannya cuma sedikit. Karena ongkos produksinya cukup mahal. Sehingga kita harus tahu jenis ular apa dulu yang harus diproduksi. Gitu. Terus yang kedua, saya kira ahli di LIPI, ahli gigitan ular dan ahli herpetologi itu gak ada yang khusus ular. Herpetologi yang saya kenal cuma 2 orang, itu pun adalah Kata. Nah, jadi baru beberapa tahun ini aja dia menjadi ahli ular juga. Nah, jadi salah. Ahli imunologi banyak, salah. Ahli ular ini gak ada di Indonesia. Cuman Dokter Tri aja ini ahlinya. Bukan. Saya toksinologi, saya dokter. Bukan. Untuk membuat antivenom itu butuh orang biologi atau kedokteran hewan yang bekerja untuk venom. Nah, itu yang nggak ada di Indonesia. Adanya herpetologi. Herpetologi itu adalah ular, kata, dan sebagainya, dan reptil. Jadi itu di LIPI loh ya, padahal LIPI itu kan orangnya ahli-ahli semua, nggak ada itu. Nah, jadi kayak gitu Pak. Kemudian kenapa itu tidak ada? Ya tadi itu datanya tidak ada. Makanya saya mengkolekting data ini dan mendedikasikan hidup saya untuk ini 8 tahun. Gaji saya 90% untuk beli anti bisa ular itu. Karena menurut saya sebetulnya masalahnya bukan di anti bisa ular, tapi di mistis dan mitos yang menyebabkan terjadi fase sistemik dan butuh anti bisa ular itu. Andai kita bisa memotong mistis dan mitos serta first aid tadi jadi benar, sebetulnya kita tidak terlalu butuh anti bisa ular karena orang-orang yang datang dengan anti bisa ular itu kan yang sudah masuk fase sistemik kan, ataupun ular-ular yang memang betul-betul misalnya ular-ular Papua yang neurotoksin kuat, king cobra yang kuat, ataupun ular tanah yang hematotoksin kuat. Nah, kayak gitu menurut saya. Jadi gitu ya Pak Joko ya. Jadi memang masalah itu sangat susah Pak Joko. Jadi memang menurut saya lebih bagus kita ini belajar first aid-nya tadi. Kalau first aid-nya itu hanya fase lokal kan nggak butuh anti bisa ular ya. Kalau masalah anti bisa ularnya complicated sekali. Apalagi sekarang Bio Farma berfokus di COVID, pasti tidak akan berfokus ke anti bisa ular gitu. Baik Dokter, berarti untuk perkembangan antitoksinnya sendiri di Indonesia memang agak lambat ya Dokter, terkendala. Bukan agak lambat, memang tidak berkembang karena tidak ada data. Salah kita sendiri, kenapa tidak mengkolekting data? Coba tanya ke puskesmas, apakah ada pelaporan gigitan ular? Nggak ada. Ke rumah sakit, apakah ada pelaporan gigitan ular? Mungkin datanya ada, tapi secara khusus nggak ada. Saya sudah 8 tahun keliling-keliling seluruh rumah sakit di Indonesia ya. Paling datanya cuma snake bite. Apakah itu Trimeresurus bite? Apakah cobra bite? Apakah kalau selasma bite? Nggak ada yang tahu. Nah, jadi itu ya. Jadi masalahnya itu. Jadi perkembangannya karena ya memang tidak ada data.
Yang kedua memang neglected case. Saya kira bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu neglected case. Apalagi Indonesia negara besar ya, neglected case itu. Makanya WHO mencanangkan itu dalam program reduction neglected case. Gitu. Baik, Dokter Tri, terima kasih. Untuk Pak Joko sudah cukup jelas ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dokter. Ya. Ini ada pertanyaan dari Dokter Heni Ferawati. Mengingat banyaknya jenis ular, bagaimana pemilihan antivenom yang tepat? Mengingat antivenom yang berada di Indonesia juga terbatas. Antivenom yang ada di Indonesia cuma satu, Dok. Iya. Yaitu Biosafe, jadi nggak ada pilihan. Kemudian yang ada di Papua dan Maluku juga cuma satu, itu pun susah karena impor dari Australia. Jadi menurut saya, sekarang nih, sejak 8 tahun yang lalu ketika saya tahu situasi ini, saya hanya mengkampanyekan satu hal, yaitu first aid. First aid yang benar imobilisasi, bukan cross insisi, bukan disedot, bukan diikat. Nah, itu kita ajarkan ke masyarakat, ke pekerja perkebunan. Kebetulan saya menjadi konsultan Caregil itu 4 tahun ini ya. Jadi saya ke sana mengajari seluruh buruh di kelapa sawit itu mandor-mandornya, dan di tiap mandor itu saya kasih namanya snake bite kit. Nah, snake bite kit itu isinya tadi imobilisasi, elastic bandage, spidol, kemudian plester dan sebagainya, sehingga kalau ada kasus gigitan ular mereka bisa melakukan RPP, bisa melakukan imobilisasi tadi. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin saya boleh usul untuk teman-teman ini mengajarkan imobilisasi tadi sebagai first aid, kalau neurotoksin yang pakai elastic bandage, dan mengajarkannya itu kepada teman-teman medis dan juga masyarakat. Dan kalau ada perkebunan, teman-teman perkebunan banyak, kalau bisa alat-alat itu ada di barikade terdepan, yaitu di mandor-mandor itu. Begitu. Baik, Dokter. Jawabannya sudah cukup jelas, Dokter. Berarti ya. Berikutnya ada pertanyaan ini dari Hani, Dokter. Apa indikasi rawat inap pada pasien yang tergigit ular, terutama pada pasien-pasien yang belum muncul gejala koagulopati, neuropati, atau gejala-gejala yang tampak itu, Dokter? Apa perlu kira-kira pengamatan di IGD gitu berapa lama, Dokter, untuk memutuskan pasien ini ngamar atau tidak? Ya, jadi karena indikasinya cuma satu, ular berbisa dan tidak berbisa. Jadi kalau ular berbisa pasti itu, meskipun masih di fase lokal, teman-teman harus merawat inapkan. Karena kalau itu tidak diketahui jenis ularnya, maka kondisi neurotoksin itu tiba-tiba aja terjadi gagal nafas. Ingat kisahnya satpam yang di perumahan Tangerang yang tergigit oleh Bungarus candidus atau weleng? Nah, saya kebetulan investigasi ke rumah sakit itu ya. Rumah sakit itu punyanya salah satu pengembang properti. Nah, jadi akhirnya karena mereka mengabaikan, pasien itu disuruh pulang. Dan pasien itu meninggal di sana. Bayangkan teman-teman, tanpa pertolongan karena mereka tidak tahu tanda dan gejala itu. Jadi indikasinya cuma satu, kalau berbisa harus diobservasi dan rawat inap sesuai guideline WHO 24 jam sampai 48 jam. Kalau itu tidak berbisa, nah bisa pulang. Bagaimana mengetahui berbisa dan tidak berbisa? Dari bekas gigitan tadi. Kalau teman-teman ragu, maka lakukan observasi. Jadi misalnya gini, orangnya lupa digigit ular atau bukan, bahkan banyak orang takut dan dia tidak ingat lagi saya digigit kalajengking, ular atau apa begitu ya, maka lakukanlah observasi saja. Dengan observasi itu, nah observasi kan tadi bisa pakai 20 BPCT, kemudian dicek DL-nya, kemudian dicek pemeriksaan fisiknya, gitu kan ya. Kalau belum muncul semuanya, kita observasi lagi nanti 8 jam kemudian kita lihat bagaimana dan sebagainya. Jika kita ragu spesiesnya apa, lakukan observasi. Jika kita tahu itu berbisa, rawat inapkan. Jika kita tahu itu tidak berbisa, baru boleh dipulangkan. Gitu kira-kira. Baik, Dokter. Berarti untuk lebih, kalau misalnya ragu-ragu, tidak tahu jenis ularnya, terus misalnya gigitannya juga ragu-ragu, sebaiknya kita observasi saja ya, Dokter. Dan baik. Itu tadi saya sudah berikan borangnya. Dengan borang itu sebenarnya kita akan tahu kira-kira dia itu mengarah kemana. Gitu. Karena tujuannya borang kan memang seperti itu. Seperti borang-borang yang lain, seperti borang jantung, borang ginjal kan gitu ya. Nah, itu bisa kayak gitu. Baik, Dokter. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dokter Tri. Ini ada pertanyaan dari Dokter Retno Nurhayati, spesialis anak. Selamat siang, Dokter Tri. Bagaimana tata laksana gigitan ular pada anak
bagi kami di daerah yang sangat terbatas untuk antivenomnya. Ya. Apakah ada perlakuan dengan pasien-pasien dewasa? Apakah rekomendasi rumah sakit rujukan di Jawa Timur? Sekalian nomor kontak yang bisa kita hubungi dalam kondisi emergensi. Oke, monggo Dokter. Satu, tetap first aid, imobilisasi. Nah, kita ini gak ngerti itu masalahnya. Kalau sudah ngerti itu gak butuh antivenom. Tapi kalau memang sudah dibawa ke kita, sudah fase sistemik, antivenom itu, satu, kalau neurotoksin Anda bisa berikan antikolin esterase tadi. Memang yang paling susah menurut saya justru hematotoksin. Kalau ada orang tanya ke saya, Dokter Maha, menurut Dokter Maha, itu berat mana neurotoksin sama hematotoksin? Saya bilang hematotoksin, karena hematotoksin itu kalau tidak ada antivenomnya pasti mati dia karena di IC. Kalau neurotoksin masih lumayan, kita bisa pertolongan dengan ABC tadi ya, patensi RW, kita ventilator, kita infus, kita berikan antikolin esterase, yang neurotoksin masih bisa. Jadi dok, satu, lakukan imobilisasi first aid dari anak kecil tadi. Dua, berikan analgesik ya. Kemudian kalau dia sudah fase sistemik, memang dokter membutuhkan antivenom. Kalau itu ternyata neurotoksin, ada tanda-tanda neurotoksin, dokter berikan dulu antikolin esterase. Saya kira antikolin esterase di mana-mana ada, harganya cuma 17.000 sampai 30.000 itu. Saya donasi banyak itu ya. Jadi bisa diberikan. Tapi kalau itu yang hematotoksin, yang butuh anti bisa ular, yang di Jawa Timur ini yang terbanyak adalah kasus gigitan ular tanah tadi. Itu masih bisa pakai antivenomnya Bio Farma. Nah, kemudian yang kedua yang ular hijau. Nah, itu yang tidak ada antivenomnya. Jadi, menurut saya, sama, itu tadi sudah saya kasih dosisnya kan. Kalau untuk anak-anak tetap 2 vial untuk Bio Farma tuh. Cuma tetesannya saja, yang 0,5 per kilogram berat badan. Kemudian kalau yang antikolin esterasenya juga dosisnya 0,02 per kilogram berat badan tadi. Nah, jadi perlakuannya sama dok, hanya saja tetesannya aja yang berbeda. Kemudian rujukannya saya kira di semua rumah sakit bisa. Dan ingat, tidak semua kasus itu butuh antivenom. Antivenom hanya di kasus yang sistemik saja. Untuk kasus yang ular hijau, saya memang sudah dedikasikan diri saya untuk kasih gratis karena pemerintah memang tidak bisa kasih gratis. Tapi yang minta harus rumah sakitnya. Gak bisa orang awam minta gitu. Kenapa? Karena yang ngasih kan rumah sakit sama dokternya kan. Kalau ada anafilaksis, kalau ada yang harus saya beritahukan, karena itu ada izinnya. Izinnya namanya izin SAS dan itu hanya saya berikan kepada apotekernya. Karena di rumah sakit kan ada penanggung jawab apoteker kan. Nah, itu yang nanti akan dapat kertas begitu yang dari izin SAS BPOM tadi. Begitu dok kira-kira. Jadi ingat, kalau Anda mempunyai kasus ular hijau, segera hubungi saya. Karena untuk sementara ini di Indonesia yang punya saya, gitu. Yang Bio Farma pun juga belum punya. Dan itu gratis, tidak boleh dijual. Karena memang saya untuk kemanusiaan, bukan untuk dijual, gitu. Itu dok kira-kira untuk jawabannya itu tadi. Mungkin untuk pokoknya di rumah sakit mana saja bisa, asalkan kalau yang ular hijau tadi, asalkan hubungi saya, nanti saya kirim ke rumah sakit mana saja. Baik, berarti untuk nomor kontak yang bisa dihubungi bisa menghubungi Dokter Tri ya dok ya? Itu ular hijau. Tapi kalau untuk ular yang ini, ular yang tanah, karena hematotoksin kan ada cuma 2 tadi ya. Yang ular tanah itu BioSafe dari Bio Farma bisa. Jadi di semua rumah sakit bisa. Begitu. Baik dokter, terima kasih. Untuk Dokter Retno Nurhayati, apakah jawaban sudah cukup? Pokoknya intinya gini dok, ajari first aid dulu. Ajari first aid dulu, siap. First aid dulu, 3 hal itu. Sama, first aid. Ya dokter. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Ini ada pertanyaan dari Rumah Sakit HVA Kediri atas nama Nanang Arianto. Tindakan dengan meninggikan ekstremitas apakah masih relevan terkait penyebaran toksin dengan limfogen dokter? Ya, kalau di buku guideline WHO sudah tidak diajarkan. Jadi yang diajarkan imobilisasi tadi. Iya. Ya, nah, kecuali kalau ada bleeding yang banyak itu bukan untuk venom tapi untuk shocknya gitu. Baik dokter. Ya, jadi untuk semua ini update-nya adalah yang penting imobilisasi ya dokter ya. Iya, saya nanti bisa kasihkan e-book guideline WHO 2016. Mungkin baik, silakan dibaca di sana. Ya.
Baik dokter, izin tanya dok, untuk imobilisasinya ini apakah mirip imobilisasi pada pasien-pasien fraktur gitu dok, yang kayak melalui Nah, 2 itu tadi sendi di video atau saya ada sebetulnya. video? Siap, Nah, nanti kita jadi putarkan ulang dokter. jadi di video tadi kan teman-teman bisa lihat imobilisasinya dari ujung jari sampai di pergerak sendi yang tidak bergerak. Jadi bukan 2 sendi, tapi di sendi yang tidak bergerak. Jadi betul-betul ototnya terrelaks. Kalau itu neurotoksin ditambahi dengan elastic bandage sehingga mempressure kontraksi dari otot tadi supaya dia tidak melakukan kontraksi. Baik, terima kasih Dokter Tri. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari Rumah Sakit HVA Kediri atas nama Bapak Udin Azhari. Izin bertanya, dokter, apakah binatang lain seperti kaki seribu atau kelabang atau binatang yang menyengat lain juga mengandung racun? Apakah juga penanganannya sama melalui proses imobilisasi, dokter? Monggo, Dokter Tri. Gimana pertanyaannya, dokter? Pertanyaannya dari Rumah Sakit HVA Kediri, kalau yang menggigit ini binatang lain, dokter, seperti kaki seribu atau kelabang atau binatang yang menyengat lainnya, apakah penanganan awalnya ini termasuk sama dok melalui beda semua. Makanya nanti kalau dokter Heni mau bikin sesi-sesi selanjutnya ya, karena berbeda. Sengatan tawon, kemudian sengatan kalajengking, kaki seribu, kemudian sengatan ubur-ubur, berbeda. Jadi penanganannya yang saya beritahukan ini adalah khusus untuk yang gigitan ular, begitu dok. Baik dokter, berarti ini ada request, berarti kemungkinan akan ada lanjutan webinar seri berikutnya ya dokter, untuk perihal hewan-hewan yang lainnya. Dokter Tri, masih join? Dokter Tri? Dokter Tri, selamat siang. Oke. Dokter Tri, di unmute dulu dokter. Ya. Ya, oke. Oke, ya, bagaimana? Nah, lanjut ya dokter ya, ya. Ada pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan dari Bapak Nanang Arianto dari HVA Kediri lagi. Ini pertanyaannya. Pertama, untuk tindakan fasiotomi pada kasus gigitan ular yang ekstremitasnya mengalami pembengkakan, apakah masih relevan dokter? Yang kedua, untuk pemberian steroid untuk mengurangi radang atau bengkak, apakah juga masih diperlukan? Go, dokter. Ya, saya jawab yang pertama dulu ya, yang steroid tadi ya. Yang steroid tadi sudah saya beritahukan di guideline WHO, steroid dan antihistamin hanya diberikan kalau ada alergi sampai anafilaksis dari pemberian sabu atau antivenom. Jadi indikasinya adalah kalau ada alergi sampai anafilaktik, pemberian antivenom. Tidak ada rekomendasi untuk yang lainnya. Tuh, yang kedua, fasiotomi kalau yang pada venom berbeda dengan injury. Dan kalau kita ragu akan kondisinya, silahkan lakukan USG. Kita lihat cobblestone dan sebagainya, ada tanda-tanda dan gejala. Kalau itu tidak ada semua, maka fasiotomi tidak direkomendasikan oleh WHO. Kebanyakan kita hanya memikirkan bahwa itu seperti injury. Jadi kita lakukan fasiotomi, padahal itu hematotoksin yang terjadi orang mati bukan karena venom, tapi karena perdarahan akibat fasiotomi yang kita lakukan. Saya punya beberapa kasus di Jawa Tengah yang banyak ular tanah, itulah yang terjadi. Jadi kalau kita memang mau melakukan fasiotomi, harus betul-betul tahu apakah indikasi fasiotomi itu memang betul-betul relevan atau tidak. Mungkin nanti di sesi yang lain, mungkin kalau Dr. Heni mau, saya akan ajari bagaimana mengecek apakah ini memang betul-betul terjadi kompartemen sindrom atau tidak. Kita kan masalahnya cuma itu toh. Nah, kompartemen sindrom atau tidak begitu. Padahal kita tahu venom dan injury itu beda. Mekanismenya, patofisiologinya beda. Jadi pada kondisi yang hematotoksin, perlakuan fasiotomi justru sangat mengkhawatirkan untuk fatalitas. Sehingga kita harus betul-betul sangat
tahu pemeriksaannya, harus di USG dulu, apakah ada cobblestone atau tidak, ataupun indikator-indikator yang lain harus ada. Kalau indikatornya cuma bengkak saja, ya tidak bisa dilakukan. Begitu. Jadi saya harap pemeriksaannya harus betul tahu, dan kita harus betul tahu apa itu fenom dan menyebabkan apa, sehingga kita tidak melakukan vasectomy hanya alasan compartment syndrome, padahal compartment syndrome di fenom dan di injury itu sesuatu yang berbeda. Gitu Dok, kira-kira Dok. Baik, terima kasih atas jawabannya Dr. Tri. Oke, kalau untuk dosis steroidnya pada kasus-kasus yang alergi sapu ya berarti Dok ya tadi ya? Ya. Itu dosisnya mengikuti dosis seperti biasa ya Dok? Ada seperti dosis biasa, adrenalin juga 1 dibanding 1000 itu ya. Nah, itu pemberiannya seperti biasa. Karena ini kan permasalahannya alergi dan anafilaksis, bukan envenomation gitu. Baik, Dokter. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Dok. Ya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Leonardo S. Selamat siang Dr. Tri Maharani, izin bertanya Dok, apakah ada hubungan antara lokasi gigitan ular berbisa dengan tingkat severity maupun mortalitas pada pasien? Terima kasih Dokter. Memang di buku guideline WHO dikatakan tidak ada. Dan saya sendiri selama bekerja 8 tahun dengan ratusan sampai ribuan pasien selama 8 tahun itu ya, ternyata tidak menentukan hubungannya. Yang berhubungan tuh cuma 2 ternyata. Jenis spesies ularnya, dan yang kedua, kenapa? Karena kalau itu jenis king cobra yang tidak ada antivenomnya, ketika sistemik ya matilah, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah banyaknya bisa ular yang masuk ke tubuh kita. Misalnya ular itu adalah ular hijau, tapi masih baby. Meskipun menimbulkan envenomation, tapi kan sedikit yang masuk. Tapi kalau ular hijau yang sudah adult, yang gede, venomnya masuk banyak, kantong bisanya kan itu kantong bisa ya banyak, maka tentunya akan menimbulkan sebuah kondisi yang lebih berat. Jadi sebetulnya bukan posisi gigitan, tapi jenis ular yang menggigit dan berapa banyak venom yang masuk. Begitu. Baik, kalau untuk mengetahui berapa banyak venom yang masuk ini melalui apa Dok kita tahu? Ya, ada 3 hal. 1, anamnesa tentu saja. 2, pemeriksaan fisik. Karena pemeriksaan fisik kan bisa diketahui ada petosis apa enggak. Makanya ini harus tenaga medis, gak bisa orang itu di rumah. Makanya kan di do dan dun saya tadi adalah lakukan first aid dan segera bawa ke tempat pelayanan kesehatan. Karena untuk mengetahui banyaknya venom yang masuk ke tubuh kita itu butuh 3 hal ini. Anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, laboratorium, ECG, foto, dan sebagainya. Gitu. Jadi misalnya laboratorium itu darah lengkap, APTT, PTT, INR, hemostasis tadi ya, kemudian kreatinin, kemudian butuh USG, butuh ECG, karena tadi itu ada yang kardiotoksin, kayak gitu Dok. Jadi berapa banyak venom yang masuk itu bisa dilihat dari pemeriksaan fisik, tanda gejala, anamnesa dan sebagainya yang dilakukan oleh tenaga medis. Begitu Dok. Baik Dokter, berarti semua pasien ini harusnya jangan diobati sendiri ya Dok ya, dibawa ke Ya, rumah sakit ya makanya Dok ya. saya hanya menyarankan kepada masyarakat tuh belajar first aid, bukan belajar pengobatan. Kan ini lagi rame orang-orang belajar pengobatan ya, dan saya sendiri sedih kebanyakan pasien-pasien itu meninggal. Salah satunya adalah kemarin yang atraksi di Kalimantan Barat tuh ya, ternyata itu orang Malang. Itu meninggal karena gigitan king cobra karena dia diobati di dukun. Sehingga ya otomatis lah nggak punya antivenom king cobra lah gitu. Iya Dokter, baik. Oke, itu untuk Dokter Leonardo, apakah sudah cukup pertanyaannya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Dokter ya. Ini pertanyaannya cukup panjang dan ada 3 dari Dokter Eko Priyanto, Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Ini saya bacakan satu-satu dulu saja ya Dokter. Iya, monggo. Mohon izin bertanya Dokter, kami pernah mendapatkan pasien snake bite yang kebetulan merupakan seorang pertapa. Beliau digigit ular pada kaki, beliau saat bertapa dan datang ke IGD kami dalam kondisi tidak makan minum selama 7 hari. Ketika dilakukan cek fungsi ginjal, didapatkan peningkatan bun dan serum kreatinin. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah cara membedakan apakah peningkatan fungsi ginjal tersebut akibat dari venom, gigitan ularnya, atau karena akut kidney injury-nya, Dokter? Monggo dijawab dulu, Dokter. Ya,
Jadi kalau pada kasus seperti ini, dengan dia sudah bertapa dan puasa beberapa waktu, kemudian yang satunya adalah dari Venomnya, memang saya memberikan anjuran untuk Dokter Eko memberikan pemeriksaan penunjang selain laboratorium juga USG-nya ya dok ya. Nah sehingga nanti bisa diketahui kondisi ginjalnya bagaimana. Kalau perlu ya CT abdomen untuk ginjalnya begitu. Nah, kemudian pemeriksaan menunjang yang lainnya. Misalnya kalau misalnya dokter selain fungsi bun dan kreatinin juga bisa mengecek untuk fungsi-fungsi ginjal yang lainnya. Sehingga dokter bisa melihat apakah ini terjadinya akut karena sebuah Venom, karena kalau Venom itu ada karakteristiknya. Yang renal toxicity kan kebanyakan ular laut, kemudian Daboia russellii tadi, dan ada sedikit yaitu yang golongan Viper. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat dari situ ternyata hasil-hasil yang lainnya normal, maka kemungkinan dia bukan dari Venom tapi dari masa puasa yang pertama tadi itu. Gitu. Nah, USG juga saya anjurkan untuk melihat faal dari si ginjalnya sendiri dan juga morfologi anatomi daripada ginjalnya. Gitu, dok. Baik, dokter. Ya. Oke, untuk pertanyaan keduanya, ketika saya belajar ke Tan Tock Seng Hospital Singapura, di sana korban burn injury luas dengan acute kidney injury dan dilakukan early HD dan ternyata dapat menurunkan mortalitas pasien secara signifikan. Apakah hal ini atau teknik HD Cito itu juga dapat membantu pada pasien-pasien yang digigit ular yang bun dan SK-nya meningkat, dokter? Iya, ini pertanyaan bagus ya. Saya juga dapat kasus ini beberapa kali. Jadi waktu itu saya dapat di Daboia russellii simanensis yang terjadi di Lebata itu. Memang dokter di sana juga merencanakan HD. Kemudian sebelumnya saya dapat di Gunung Jati Cirebon juga sama karena kasus Viper waktu itu. Jadi kalau kasus seperti ini sebetulnya ada dua hal yang harus kita lakukan. Satu, adekuat dari antivenom. Harus adekuat. Dan saya tahu untuk kasus-kasus khusus, adekuat itu tidak bisa kita berikan karena antivenom yang terbatas. Jadi contohnya tadi itu waktu saya di Gunung Jati, saya memberikan antivenom untuk Viper. Dosisnya, initial dosisnya itu kan 3-5. Saya hanya bisa berikan 2. Ya tentu saja akut renal injury-nya ini bisa terjadi. Kemudian yang kedua adalah untuk kasus-kasus seperti ini, HD memang menjadi pilihan yang nomor 1 karena memang paling mudah dibandingkan untuk mencari antivenom tadi. Dan harganya juga tentunya lebih murah daripada antivenom yang cukup mahal tadi. Misalnya untuk ular laut ya, antivenom itu harganya sekitar 50 sampai 150 juta. Nah, dibandingkan HD yang cuma beberapa juta, mungkin pilihan utamanya jadi lebih ke HD begitu. Jadi kalau saya nih ya, Dokter Eko ya, ketika antivenom itu tidak ada, maka pilihan HD saya lakukan. Tapi ketika antivenom itu ada, saya akan melakukan dulu pemberian antivenom seperti yang saya berikan di Lebata itu, saya berikan antivenom dan ternyata kreatinnya turun. Mungkin ada dokter Lebata yang lagi ada di sini ya. Nah, jadi waktu itu saya berikan 2, jadi 4 vial antivenom, ternyata kreatinin dari 7 atau 8 itu turun jadi 0, jadi menjadi membaik. Nah, begitu dok kira-kira. Ada lagi pertanyaannya? Baik, dokter. Ada dokter, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ya. Jadi ini pertanyaan lanjutan dokter dari Dokter Retno Nurhayati yang menanyakan perihal tata laksana pada gigitan ular pada anak, dok. Ini pertanyaan lanjutannya itu karena di daerah antivenom terbatas, adakah rekomendasi rumah sakit rujukan bila ada kasus? Maksudnya mungkin sudah saya jawab tadi. Ya, maksudnya mungkin rumah sakit khusus harus tipe A atau tipe B atau rumah sakit khusus bagaimana gitu, atau di rumah sakit manapun sebetulnya. Gini aja. Saya beri ini ya, Dokter Retno. Antivenom jangan membingungkan Anda. Jadi yang Anda harus lakukan adalah Anda mengerti dulu ABC-nya tadi. Jika itu neurotoksin, pertolongan ABC akan bisa menolong pasien itu.
2, kalau fasenya masih fase lokal, Anda juga tidak terlalu bingung antivenom. Lakukanlah imobilisasi, analgesik, dan observasi. Ketika itu jadi sistemik dan itu membutuhkan antivenom, baru nanti Anda bisa merujuk ke semua rumah sakit rujukan. Memang pengadaan antivenom itu harusnya memang pemerintah yang mengadakannya. Tetapi dalam kondisi seperti ini memang bukan hal yang mudah. Sehingga saran saya, cuma ini saran saya ya, sebagai orang yang memang mempunyai hati untuk ini, silakan hubungi saya sebagai key kontaknya. Kalau Anda mengatakan di rumah sakit A, B, C, D, E, F, G, dan mereka bilang tidak ada, tentunya Anda tidak tahu kepada siapa harus meminta kan. Nah, jadi kalau yang ular hijau tadi bisa minta kepada saya, King Cobra juga bisa minta kepada saya, cuma yang tidak bisa minta kepada saya justru adalah antivenom Bio Farma yang buatan Biosafe tadi, yang buatan Bio Farma tadi. Karena itu rumah sakit Anda bisa menghubungi distributor untuk mendapatkan antivenom tadi. Setiap tahun Bio Farma memproduksi 40.000 vial dan itu memang kurang. Tetapi kalau kita itu betul-betul sebetulnya bagus, tidak membuang antivenom dengan memberikan antivenom pada orang yang tidak membutuhkannya, sebetulnya cukup. Masalahnya ya itu tadi, orang kita hanya karena takut saja masih belum fase sistemik kita kasih antivenom. Belum tahu itu berbisa atau tidak berbisa supaya kita ayem. Saya lama jadi dokter ya, jadi tahu kata-kata ayem-ayeman tadi. Kita mesti beri antivenom. Padahal sebetulnya bukan. Gitu. Jadi saran saya begini. Rekomendasi saya adalah semua rumah sakit rujukan, tipe apapun. Kalau di sana tidak ada antivenom, silakan menghubungi saya akan bantu. Karena 8 tahun itu 24 jam kali 365 hari, saya melakukan pertolongan itu. Jadi mungkin kalau ada teman-teman di sini yang pernah saya telepon atau saya WA, itu memang salah satu komitmen saya sebagai advisor WHO gigitan ular untuk menolong. Jadi tidak ada indikator apa-apa ya, saya hanya ingin menolong saja karena saya tahu memang untuk antivenom ini bukan hal yang mudah untuk didapatkan. Gitu saja dokter. Ya dokter, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan terakhir dokter, ini yang tanya saya sendiri dokter. Iya, silakan dokter Yesi. Jadi memang yang perlu dipahami oleh semua berarti kan untuk pertolongan pertamanya ya dokter. Ya. Jadi betul banget yang dikatakan dokter Heni. Ketika kita ini pertolongannya benar, kita tuh sama-sama dengan memotong gitu dok. Kayak COVID ini kan juga, ketika kita 4M benar, 3T benar, maka kita kayak memotong menjadi fase sistemik kan. Nah sama, di gigitan ular juga sama. Ketika kita first aid-nya benar, maka fase sistemik tadi dapat kita potong supaya tidak menjadi fase sistemik. Baik dokter. Oke, pertanyaannya dokter, untuk bidai tersebut itu sampai kapan dok dipakai? Ya, tadi itu observasi kan 24 jam sampai 48 jam dok. Jadi kalau tidak menjadi fase sistemik sampai 48 jam maka dia bisa pulang begitu. Tapi kalau misalnya di tengah itu tiba-tiba jadi fase sistemik, misalnya baru 20 jam ternyata ada perdarahan atau ada gagal nafas, maka kita beri anti bisa ular, maka bidanya dilepas karena sudah tidak ada gunanya lagi karena sudah digantikan oleh anti bisa ular gitu. Oke, baik dokter. Sudah terjawab semua ini dok untuk pertanyaannya. Ya, sudah. Masih ada yang bertanya, silakan mengontak saya di WhatsApp saya maupun di email saya. Kalau saya boleh beri usul kepada Dr. Heni, silakan bikinkan grup ya dok. Silakan bikinkan grup untuk toksinologi ini apa sih namanya nih Nusantara Medika Utama gitu ya dok? Kalau boleh nanti saya ini aja dok, saya coba inisiasi. Jadi bagaimana nanti teman-teman di rumah sakit BUMN juga bisa ini dengan dokter ya dok ya? Ya, jadi nanti kalau ada kasus-kasus saya bisa bantu karena itu kan bisa cepat ya dok. Jadi misalnya ular hijau sistemik kayak tadi dokter siapa tadi yang dokter anak tadi terus bingung. Nah saya dokter kayak dokter Retno tadi saya bisa kirimkan cepat. Salah satu yang sudah berafiliasi dengan kami adalah Pertamina. Nah, jadi Pertamina Cilacap itu banyak kasus-kasus gigitan ular. Ada dokter Sabto nggak ya di sini kepala rumah sakitnya? Ya. Nah, salah satu dokter di sana namanya Dokter Rumi.
Nah, dia sudah berafiliasi. Jadi kalau ada gitu, saya akan kirimkan Lion Parcel yang cuma 1 jam itu udah nyampe di Cilacap sana. Atau rumah sakit PKU Muhammadiyah juga sama. Jadi mereka sudah berafiliasi dengan kami juga. Kalau ada kasus-kasus di Gombong, di Jogja dan sebagainya, Bantul kami segera kirimkan. Gitu. Siap, Dok. Dok, kita ada yang nanya nomor teleponnya Dokter Maha. Boleh di-share nggak, Dok? Boleh di-share, boleh, silahkan. Boleh, Dok ya. Nanti kami Jadi share nanti ke teman-teman. silakan Dokter Heni bikin kelompoknya dan kita akan belajar di sana. Siap, Dokter. Sama mungkin nanti next ke depannya nggak hanya snack bite aja, Dok ya. Tadi Boleh, kayaknya banyak boleh. pertanyaan tentang mungkin yang sering kalau kayak di rumah sakit yang Tawon, dilepas ya, pantai itu juga Oh, mungkin ya, ubur-ubur ya, Dok ya. Ya, Nah, betul, jellyfish. Iya, betul. Banyak Iya, kasus Dokter. itu ya. Menarik banget, Dok, materinya hari ini. Ya, semoga berguna Siap, dan silakan. bisa menolong pasien-pasien kita, gitu, Dok. Ya, silakan Dokter Yesi dilanjutkan. Terima kasih Dokter Heni. Baik, untuk berikutnya karena pertanyaan juga sudah terjawab, kita akan memutarkan video dari Dokter Tri perihal pemasangan bidan ya Dokter ya. Iya, bolehkah saya pamit, Dok? Oh, iya. Karena hari ini saya harus mengikuti sumpah jabatan fungsional di Surabaya. Jadi saya harus berangkat sekarang begitu. Kan kalau lewat tol 2 jam udah nyampe saya. Iya. Kalau gitu boleh kita majukan untuk sesi fotonya terlebih Oh, dahulu boleh ya, sekarang Dokter, aja, ya? nggak apa-apa, Oke. silakan. Untuk Iya. panelis IT, mohon arahan. IT. Isna. Nggak bisa soalnya. Fotonya itu apa namanya cuma panelis toh, nggak bisa seluruh peserta. Iya. Oke. Kalau gitu saya yang pimpin dari sini dulu aja ya. Boleh. Saya foto melalui sini, mungkin bisa menghadap kamera. Bisa menghadap kamera, Dokter Tri? Ya. Oke, 1, 2. Oke, Ya, satu lagi Dok. Gayanya Dok. Oke. Oke, sudah? Oke. Oke, siap. 1, Thank you. 2. Oke. Terima kasih. Makasih banyak Dokter Maha. Saya pamit dulu ya. Siap, Dok, sehat selalu. Ya, makasih Dokter Heni. Ya, sama-sama Dokter. Semuanya. Sehat ya, Dok. Nanti kita janjian lagi untuk next topic, Dok. Iya, terima kasih. Semoga berguna. Terima kasih Dokter. Oke, karena Dokter Trinya izin terlebih dahulu, saya langsung menyampaikan pada poin kesimpulan saja ya Dokter Heni ya. Jadi yang dapat kita simpulkan pada webinar pada hari ini, terutama pada penanganan gigitan ular, tetap survei primer ABCD merupakan yang utama. Setelah itu kita harus bisa menetapkan fase-fase pasien ini berada pada fase mana? Fase lokalkah atau fase sistemikkah? Pada fase-fase sistemik itulah pemberian sabu yang sebaiknya diberikan. Lalu anti bisa ular itu juga harus diberikan cocok dengan jenis ularnya. Tidak sembarang ular bisa diberikan anti bisa ular, seperti itu. Oke, lalu gigitan ular dapat kita bedakan untuk membedakan apakah ular ini berbisa atau tidak. Kalau misalnya lukanya ini berupa vulnus ictum atau luka tusuk, bisa kita curigai ini mengarah ke gigitan ular berbisa. Bila lukanya terdapat vulnus apertum atau ada abrasio, bisa kita curigai ini luka dari ular yang tidak berbisa. Bisa ular menyebar melalui kelenjar getah bening, bukan melalui darah, sehingga mitos-mitos yang tersebar di masyarakat ini perlu kita luruskan bahwa melakukan pengeluaran darah dengan cara disedot atau memasang tourniquet itu justru memperburuk keadaan pasien. Yang sebaiknya dilakukan adalah pembedaian untuk mengurangi mobilisasi, kemudian rujuklah pasien langsung ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Pengobatan hanya dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga ahli yang sudah berpengalaman. Oke. Kesimpulannya sudah saya sampaikan. Jadi dengan selesainya
Selesai pembacaan kesimpulan dan foto bersama, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan webinar PT Nusantara Medika Utama pada hari ini. Saya Dr. Jessi, mewakili seluruh panitia yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu dokter, dan memohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan kegiatan hari ini. Sampai bertemu kembali di webinar PT Nusantara Medika Utama selanjutnya. Selamat siang. Terima kasih ya atas peran sertanya dari webinar ini. Moga-moga nanti kita adakan lagi yang di waktu yang lain. Baik, terima kasih dokter. Ya.